Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 189 April 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 189 April 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita turnamen catur, pesta bona tahun, internasional, sarana prasarana, penghargaan, hiburan, pertanian, bantuan, hukum, peresmian, pembangunan, rohani, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan April 2023 pihaknya menyajikan turnamen catur YNPS Cup 2, Pesta Bona Tahun Sitompul Sibange-Bange, kejuaraan dunia Formula One Powerboat, sarana prasarana, penghargaan, hiburan, pertanian, bantuan, hukum, peresmian, pembangunan, rohani, dan lainnya. Laporan utama. Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SEMM, gelar turnamen catur YNPS Cup 2 antar pelajar SD, SMP, dan SMA Tapanuli Utara selama 4 hari di Gedung Kesenian Sopo Pertukuan Tarutung bertajuk Yang Muda Yang Berkarya dan Yang Muda Yang Berprestasi, memperebutkan Piala Bupati Tapanuli Utara untuk membangkitkan olahraga catur bagi kalangan pelajar dan melahirkan atlet catur profesional. Laporan khusus. Punguan Sitompul Sibange-Bange Do Boruna Se Jabodetabek Banten gelar Pesta Bona Tahun 2023 dengan tema Aku Mengucap Syukur Kepada Allahku Setiap Aku Mengingat Kamu, Filipi 1 ayat 3, dan mengandalkan kekuatan Tuhan dengan semangat persaudaraan yang dirangkai dengan prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus baru periode 2023-2027 di Gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Internasional. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengatakan perhelatan internasional kejuaraan dunia Formula One Powerboat di Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara berlangsung seru sekali dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan Danau Toba. Diharapkan event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah, seperti Danau Toba ada Formula One Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, dan lainnya. Hiburan. Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menghadiri panggung hiburan Archipelago in the Land of God Simalungun di Open Stay Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun. Selain menghibur para wisatawan yang berada di Parapat, kegiatan itu juga bertujuan mendukung Formula One Powerboat F1H2O yang berlangsung di Balige, Kabupaten Toba. Bantuan. Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia, serahkan bantuan pasca gempa kepada Bupati Tapanuli Utara tahap pertama sebesar 3,7 miliar untuk pembangunan sebanyak 22 rumah korban gempa. Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI menyampaikan terima kasih dan sangat mengapresiasi Ibu Mensos Republik Indonesia yang selalu peduli dan siap melayani masyarakatnya. Sarana. Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia, meresmikan rumah BUMN yang merupakan wadah UMKM untuk mendapatkan solusi atas beragam persoalan dalam usaha di Desa Partalitoruan, Kecamatan Tarutung. Ketua Dekranasda Satika Simamora SEMM menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berdirinya rumah BUMN di Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan. Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara,
serahkan bantuan Mensos tahap pertama untuk pembangunan 22 rumah korban gempa dengan mengutamakan pembangunan rumah yang rusaknya paling parah. Adapun total bantuan tahap pertama sebesar Rp3.701.676.000 dengan rincian Rp168.250.000 per warga. Pertanian. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, meresmikan kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Samosir. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pertanian. Oleh karena itu, sudah tepat dibuat lokomotif untuk membangkitkan pertanian dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Peresmian. Pandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir, meresmikan pasar rakyat di Desa Onan Runggu. Bupati menginginkan selain sebagai tempat jual beli, pasar rakyat dapat meningkatkan peradaban masyarakat Onan Runggu dengan pengelolaan mengutamakan masyarakat lokal. Jangan sampai dikuasai dari luar masyarakat Onan Runggu. Pembangunan. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP letakkan batu pertama pembangunan lapangan sepak bola HKBP di Seminarium Sipoholon yang diharapkan bisa membawa generasi muda di Tapanuli Utara menjadi generasi yang sportif dan juga dapat membuat generasi muda bangga bisa mengembangkan diri dalam bidang olahraga di kampung halamannya sendiri. Hukum. Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, konsultasi perlindungan kekayaan intelektual motif tenun ulos yang kini sudah merambah ke dunia mode. Tenun ulos mulai dilirik rumah mode ternama Kristen Dyer seharusnya akan digunakan pada tahun 2023 ini kalau sudah didaftarkan hak intelektualnya, supaya jelas karena nanti menyangkut pembagian royalti. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Kutajulu, Master Teologi, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Danau Toba bagaikan kepingan sorga perlu dikelola dan dipelihara dengan baik. Solubolon warisan leluhur bisa dibangun di Danau Toba mendampingi Formula One Powerboat yang melibatkan banyak orang luar, dan ini kesempatan untuk promosi wisata Danau Toba dengan menampilkan kearifan lokal. Cerpen. Rosdiana Hutapea, Sarjana Pendidikan, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Sengat Itu Masih Tajam bagian pertama. Dasar penulisan, peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah atasannya sendiri. Pesan etos. Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Buat resolusi dan capai target. Apapun bentuk perusahaan, institusi, bisnis, jabatan, profesi, pekerjaan, dan aktivitas selalu ada target yang ingin dicapai. Sebab dengan pencapaian target itu, maka Anda, unit kerja, perusahaan, dan institusi dapat disebut sukses. Pendidikan. Hotband Lingga Master Teologi, pemerhati pendidikan Kristen, menyajikan tulisan Kekristenan Protestan merupakan bidan, bunda, dan spirit sains modern. Tulisan kedua. Sains modern timbul dan berkembang yang ditekankan oleh penulis dan pemikir besar seperti Alfred North Whitehead, seorang filsuf terkenal ahli matematika, dan J. Oppenheimer, seorang filsuf kontemporer. Demikian kami sampaikan konten majalah Daliana Tolu, edisi 189 April 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi
081213647435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Memperingati Jumat Agung, Jumat 7 April 2023, dan selamat merayakan Paskah Minggu 9 April 2023. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.